Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati, SPDGR. Saya dari SMA Negeri 01 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi Feyon pada manajemen laboratorium komputer. Saya akan menjelaskan tentang manajemen laboratorium komputer dalam rangka memenuhi tugas dari BIMTEK ke-32 Kepala Laboratorium Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Jajang Kusnender MT. Fionaster adalah salah satu aplikasi di mana kita bisa memonitoring laptop yang ada di lab komputer kita yang dipakai oleh para siswa selama kegiatan di lab komputer. Aplikasi manajemen laboratorium komputer, di mana laptop kita sebagai monitoring, itu kita bisa melihat semua komputer klien yang terhubung dan telah terkonfigurasi oleh laptop kita sebagai laptop master. Dan juga kita juga bisa mengontrol semua komputer klien yang telah terhubung dan telah terkonfigurasi oleh laptop master. Ada banyak sekali fitur Feyon. Yang pertama yaitu monitoring. Di sini kita bisa memonitoring komputer klien yang ada di lab komputer. Kemudian ada full screen demo. Di sini saat apapun yang kita tampilkan pada laptop master, maka bisa tampil juga di laptop klien. Ada juga fitur lock, kemudian fitur remote view atau remote control, ada juga fitur power reboot dan power down, dan juga ada fitur text message. Di dalam fitur Feyon, yang pertama yaitu menjalankan program. Di sini kita bisa menggunakan fitur menjalankan program di toolbar. Yang kedua yaitu membuka website. Jika ingin semua siswa membuka situs web tertentu, dapat secara otomatis mengizinkan situs web itu terbuka di semua komputer. Yang ketiga, pengiriman file. Kita dapat dengan mudah mentransfer file ke semua siswa dan secara opsional membuka file yang transfer sesudahnya. Yang keempat, screenshot memungkinkan kita untuk menyimpan konten layar saat ini dari satu atau semua komputer dalam file gambar. Persyaratan hardware dan software komputer yang akan mendownload aplikasi Feyon itu minimal 2 GB atau untuk bitnya 64 bit atau 32 bit. Selanjutnya, sebelum kita menginstal aplikasi Feyon, kita harus tahu dulu bit yang ada di laptop kita, apakah 34 bit atau 64 bit. Bagaimana cara melihatnya? Yaitu dengan cara klik di PC, kemudian properties. Nah, di sini akan tampil bahwa tipe laptop yang akan kita gunakan di situ adalah 64 bit. Nah, jika kita sudah tahu versi Windows yang ada di laptop kita, apakah 32 bit atau 64 bit, baru kita download sesuaikan Windows yang ada di laptop kita. Karena tadi di laptop kita itu 64 bit, maka klik Windows 64 bit. Setelah itu, kita akan mulai melakukan konfigurasi yang ada di laptop master setelah aplikasi Feyon terinstall secara sepenuhnya. Yang pertama yang akan kita lakukan, kita klik General, kemudian di metode ini, kita pilih yang Key File Authentication. Kemudian untuk service kita tidak dirubah, master tidak kita rubah, kemudian akses kontrol juga tidak. Nah, untuk authenticate ini kita buat dulu pasangan key-nya.
Yang kita lakukan adalah kita klik ekspor key. Kita buat dulu nama, misalkan di sini saya tuliskan Yuni Rahmawati, kemudian setelah itu kita klik ekspor ke, maka di sini akan muncul Yuni Rahmawati tipe privat dan juga Yuni Rahmawati publik. Untuk yang ke publik ini kita ekspor, ini yang akan nantinya kita kopikan ke laptop klien kita. Setelah itu kita klik location and computer. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita buat namanya di location ini. Ini harus kita hafalkan benar untuk tulisan dan juga kapitalnya atau dan lain-lain. Ini nantinya yang akan kita samakan namanya yang di laptop klien kita. Misal di sini saya buat lab Yuni Rahmawati. Kemudian di nama ini adalah nama yang ada di laptop klien kita. Cara melihatnya yaitu sama seperti saat kita melihat versi Windows yang ada di laptop kita tadi. Di laptop klien kita klik bagian disk PC, kemudian properties, di situ akan muncul nama dari laptop kita, laptop klien. Maka selesai untuk konfigurasi laptop master. Jika kita sudah selesai install aplikasi Feyon dan juga konfigurasi untuk laptop master, maka langkah selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Feyon pada laptop klien dan juga melanjutkan untuk konfigurasinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pada laptop klien kita cek dulu untuk versi Windows-nya dengan cara yang sama, yaitu klik disk PC, kemudian properties. Di sini akan tampak bahwa laptop klien kita itu adalah 64 bit. Untuk nama komputernya yaitu user PC. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan menginstal aplikasi Feyon. Kita klik Windows 64 bit, tinggal diklik saja next, kemudian agree, next. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau untuk laptop master tadi, untuk Feyon master dan interception driver, ini kita klik dua-duanya atau kita checklist dua-duanya. Sedangkan untuk laptop klien, bagian Feyon master ini kita hilangkan checklistnya. Kemudian dilanjutkan untuk install sampai dengan finish. Jika sudah terinstall pada laptop klien kita, langkah selanjutnya untuk konfigurasinya sama, kita klik dulu untuk bagian umum, kemudian pada bagian method ini kita pilih yang key file, bukan yang logon authentic. Kemudian untuk layanan master dan akses kontrol ini tidak ada yang kita rubah. Kemudian untuk yang kunci autentikasi, kita klik impor kunci. Kuncinya tadi sudah kita dapatkan dari laptop master yang sudah kita simpan di flash disk. Di laptop master, bagian kunci ini kita ekspor kuncinya, kemudian kita copy pada flash disk. Nah, saat di laptop klien, kita impor kuncinya, maka muncullah di sini Yuni Rahmawati publik. Kemudian untuk lokasi dan komputer, bagian lokasi ini kita tuliskan sama persis yang ada di laptop master. Tadi di sana dituliskan Lab Yuni Rahmawati. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa cek pada laptop master apakah sudah terhubung. Jika komputer master dan komputer klien sudah sama-sama terkonfigurasi, maka kita akan cek memonitoring komputer klien melalui komputer master. Dalam fitur yang ada di Feyon Master, di sini ada fitur demo. Jika kita klik share your own screen full screen mode, kita klik, maka apapun yang kita tampilkan pada komputer
master, tanpa saya sentuh komputer klien, maka dia juga akan menampakkan apa yang ditampilkan oleh komputer master. Misal di sini saya tampilkan PPT seperti ini, maka di komputer klien juga akan tampil PPT. Jika sudah, kita close. Kemudian di sini ada fitur lock. Jika kita klik lock, maka otomatis pada komputer klien terkunci. Kemudian ada remote view. Kita tuliskan dulu nama komputer yang akan kita pantau atau kita monitor. Nama komputer klien kita adalah user PC. Oke. Karena di tampilan komputer klien itu masih terkunci oleh kita, maka di komputer master juga akan tampak terkunci. Kemudian di sini ada remote control. Kita tuliskan lagi nama komputer klien kita, user PC. Di sini kita bisa mengontrol apapun yang dilakukan oleh komputer klien. Misal kita tampilkan di sini. Nah, ini adalah bagian dari Windows komputer klien, maka di komputer master juga akan tampil apapun yang ditampilkan oleh komputer klien. Kemudian di sini ada power on untuk menghidupkan komputer yang kita pantau atau kita monitoring. Kemudian ini untuk merestart, ini untuk mematikan komputer klien. Kemudian text message, misal kita mau menuliskan pesan untuk murid yang sedang menggunakan komputer klien, misalkan kita buat pesan kerjakan tugas halaman 10. Kemudian kita oke. Maka pesan dari komputer master juga akan tampil pada komputer klien. Kemudian di sini ada start aplikasi, berarti kita bisa memulai membuka aplikasi yang ada di komputer. Kemudian open website, di sini juga kita bisa membuka website yang kita inginkan. Misalkan kita mau membuka YouTube, kita ketikkan YouTube. Kemudian ini ada fitur file transfer. Misal kita mau mentransfer file komputer master ke komputer klien. Dan ini ada fitur screenshot. Demikian tadi penjelasan tentang aplikasi Vayon. Terima kasih.